kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Elizabeth Devraget, NIM F21016. Perkenalkan, nama saya Elisa Aprilia Fatwasari, NIM F21015. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah, NIM F21017. Perkenalkan, nama saya Habib Salama Rosid. Perkenalkan, nama saya Mesa Putri Meliani, NIM F21019. Perkenalkan, nama saya Intan Skarsari, NIM F21020. Perkenalkan, nama saya Irna Nur Cahyanti, NIM 21021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Simak terus ya. Pertama dari Pro, yaitu bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan vaksin. Jadi kondisi Indonesia yang sedang darurat saat ini dalam menangani pandemi virus corona ini, bahwasanya Indonesia harus mencari solusi yang terbaik untuk segera mengakhiri pandemi ini, yaitu dengan cara program vaksinasi. Vaksinasi di Indonesia harus dapat dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dilihat dari sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya seluruh rakyat Indonesia berhak akan mendapatkan vaksinasi agar segera dapat mengakhiri pandemi ini. Dan dilihat dari sila kemanusiaannya, seluruh tenaga medis atau nakes yang bertugas dalam program vaksinasi ini harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik agar rakyat Indonesia tidak takut akan vaksinasi, karena vaksinasi adalah jalan yang terbaik untuk segera mengakhiri pandemi ini. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Itu menjadi kendala capainya target vaksinasi COVID-19. Dan ada juga yang menyebutkan vaksinasi itu haram dan tidak tepat untuk kesehatan masyarakat. Dan selain itu juga masyarakat bilang tidak adil dan tidak bijaksana. Menanggapi bahwasanya vaksin haram atau adanya ketidakadilan tersebut, dan itu adalah sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa membuat rakyatnya percaya akan vaksinasi. Dan setelah diuji, sebagian besar vaksin sudah diakui oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah dengan hasil halal, dan itu sudah menjadi kewajiban rakyat Indonesia untuk bisa segera mengakhiri pandemi ini dengan program vaksinasi. Izin menanggapi. Apakah itu hanya kewajiban pemerintah untuk bisa memberikan saran kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi? Lah, bagaimana caranya pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut? Terima kasih.
Mohon maaf, tadi pertanyaannya bagaimana ya, Mbak? Pertanyaannya tadi Mas Faisal bilang itu itu kewajiban pemerintah untuk memastikan vaksin itu aman. Bagaimana cara pemerintah dapat meyakinkan orang awam akan vaksinasi, sedangkan banyak orang-orang di desa itu kurangnya adaptasi terhadap teknologi. Bagaimana caranya agar masyarakat awam, apalagi masyarakat pedesaan, bisa mengetahui akan pentingnya vaksinasi tersebut? Tugas pemerintah adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh nakes-nakes di Indonesia bahwa bahayanya virus corona, dan mereka harus menjelaskan bahwa jalan terakhirnya adalah dengan cara vaksinasi. Dan vaksinasi pun sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan itu masyarakat pedesaan-pedesaan atau yang jauh dari perkotaan tidak percaya akan halnya bahwa vaksin tidak baik, bisa membuat kematian, bisa menyebabkan kematian. Itu hanyalah sebagian besar opini masyarakat sendiri yang menyebutkan hal-hal yang tidak atau dengan kata lain menyebarkan hoax. Cukup sekian. Apakah ada yang ingin menanggapinya lagi? Izin menanggapi bahwasanya itu adalah tugas nakes, sedangkan tugas tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberantas penyebaran virus corona ini udah ribet gitu loh, Mas. Udah ribet di rumah sakit. Apa seorang tenaga kesehatan juga harus melakukan peluruhan dan turun ke lingkungan sekitar. Menanggapi, apabila nakes-nakes sudah kewalahan atau sudah sibuk dengan pelayanan kesehatan, maka pemerintah bertugas untuk membentuk relawan-relawan dalam menanggapi pandemik ini. Dan relawan tersebut sudah terbentuk, dan itu sudah menjadi tugas relawan untuk bisa membantu pelayanan kesehatan dan penyuluhan-penyuluhan agar segera termaksimalkan hasil vaksinasi di Indonesia. Menanggapi lagi? Kalau tidak, lanjut ke slide berikutnya. Dengan adanya vaksinasi, dapat terbebas dari virus corona. Karena dengan adanya vaksinasi, dapat membatasi penularan virus corona dan dapat menambah imun tubuh. Apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh dan spesifik terhadap penyakit. Mungkin bisa dilanjut dengan kontra. Izin menanggapi, apakah hanya dengan vaksinasi seseorang dapat terbebas dari virus corona? Terima kasih. Tidak hanya dengan vaksinasi, seseorang dapat terhindar dari virus corona. Bisa jadi dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan memakai hand sanitizer. Izin menanggapi, apakah dengan melakukan 3M tersebut dan melakukan vaksinasi, seseorang dapat terhindar dari virus corona, sedangkan banyak orang yang sudah melakukan vaksinasi tapi dapat kembali lagi terpapar oleh virus corona. Maaf, apakah suara saya terdengar? Mohon diulangi lagi, Mbak, pertanyaannya. Mungkin masih ada yang belum mendengar. Baik, saya ulangin lagi.
ada penyampaian bahwa dengan vaksinasi dapat terbebas dari. Apakah hanya dengan vaksinasi dan melakukan 3M dapat terhindar dari virus corona? Sedangkan banyak masyarakat di sekitar yang sudah melakukan vaksinasi, sudah melakukan 3M tersebut dapat terpapar lagi. Itu bagaimana ya? Karena sebenarnya bisa jadi dengan tahan daya virus sebenarnya bisa kalah dengan adanya daya tahan tubuh kita sendiri. Bisa kalah dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Ulangi pertanyaannya. Baik, saya ulangi lagi. Tadi Imelsa. Bisa diulangi, Mbak Imelsa, tidak terdengar. Bagaimana daya tahan tubuh yang dimaksud? Apakah dengan meminum vitamin itu juga termasuk dalam meningkatkan daya tahan tubuh? Izin menanggapi. Jawab. Dengan mengonsumsinya vitamin-vitamin dan lain-lain, bisa memperkecil efek dari virus corona tersebut karena vitamin-vitamin telah membantu pembentukan antibodi-antibodi yang kuat dalam membunuh virus-virus tersebut. Menanggapi pertanyaan mengurangi dampak kematian akibat terpaparnya virus corona, Badan Penelitian dan Perkembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melakukan evaluasi efektivitas vaksinasi COVID-19. Evaluasi efektivitas vaksinasi dan tersebut membuktikan vaksinasi mampu menurunkan risiko terinfeksinya COVID-19 serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kerja kesehatan. Studi dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang terdiri dari perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang Januari sampai Juni 2021. Studi tersebut mengamati kasus konfirmasi positif perawatan dan kematian karena COVID-19 pada 3 kelompok tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi lengkap atau vaksinasi dosis kedua, dan belum divaksinasi. Para tenaga kerja ini mayoritas sebelumnya telah mendapatkan vaksin Sinovac. Hasil penelitian, saat laporan tersebut diturunkan, terdapat 143.000 orang tenaga kesehatan di DKI Jakarta telah divaksinasi dosis pertama dan 125.431 orang telah divaksinasi dosis kedua. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Menanggapi, tadi ada pernyataan bahwa mengurangi dampak kematian akibat terpaparnya virus corona. Sedangkan banyak wilayah di Indonesia itu pembatasan sosial berskala besar atau itu kan banyak orang yang lockdown tersebut hanya di dalam rumah, dan banyak juga dari beberapa keluarga
itu dalam keluarganya apa ya, hamil, itu kan mengurangi dampak kematian. Sumpah ra nyambungi. Izin menanggapi, cara-cara apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak kematian akibat terpaparnya virus corona? Izin menanggapi dari pertanyaan Mas Faisal, pemerintah sudah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa kita dengar dengan PSBB, dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan pemerintah juga sudah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Begitu menurut pendapat saya dari Mas Faisal. Dan dengan adanya vaksinasi diharapkan dapat menstabilkan perekonomian Indonesia kembali. Dilanjut ke pro berikutnya. Sebagai rakyat Indonesia yang baik harus mengikuti aturan pemerintah bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib mengikuti vaksinasi dan sebagai pemerintah harus menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia yang sudah divaksin. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.